Tadi malam pukul 12 lewat, saya selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan di Satgas Covid Kota Bogor melaporkan Dirut Rumah Sakit Umi ke Polresta Bogor Kota dengan aduan bahwa yang bersangkutan bersama dengan rekan-rekannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi wabah penyakit menular. Kenapa itu aduannya? Yang saya sampaikan di awal bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak utuh, tidak menyeluruh dan tidak komprehensif, sehingga ada kesan menghambat dan menghalangi kami dalam melakukan tugas kami. Gitu. Dan kalau pihak perawat ada 3 tadi, ya, saya sudah minta itu di swab. 1 sudah, 2 lagi menyusul besok. Jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Pemirsa, akibat kelelahan melakukan serangkaian acara dan pernikahan anaknya, pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Habib Rizik Syihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat. Meski akhirnya menjalani tes swab, Habib Rizik tak menjelaskan hasilnya dan memilih kabur dari rumah sakit. Setelah heboh kasus kerumunan acara FPI di Petamburan beberapa waktu lalu, Habib Rizik Syihab langsung menghilang dari publik dan diisukan terkena COVID-19. Adalah betul bahwa Habib di sini ya untuk diobservasi dan istirahat. Beliau bersama istri dan anaknya ditempatkan di Presidential Suite. Itu ya sebaiknya juga tidak menghadiri ke sini. Pihak manajemen Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan Rizik Syihab menjalani perawatan selama 2 hari terakhir. Biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran. Di Rumah Sakit Umi, Dr. Andi, ada juga Pak Najamuddin ya. Kami melakukan koordinasi terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi malam ini. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi mimpin insya Allah di Indonesia. Berkoordinasi, komunikasi dengan. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Rizik Syihab telah meninggalkan rumah sakit atau bisa disebut dengan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor, namun hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Dari pantauan lapangan, kawasan tempat tinggal Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat tidak terlihat adanya aktivitas khusus. Hanya saja saat ini lingkungan itu dijaga ketat warga berpakaian serba putih. Ketika awak media mencoba mengabadikan kondisi lokasi terkini, salah satu dari pria itu mengatakan tidak boleh merekam atau memotret. Enggak boleh merekam, foto juga enggak, ujar salah satu pria yang enggan disebutkan namanya tersebut. Sementara itu, di salah satu gang yang menembus ke kediaman Rizik Syihab pun dijaga ketat. Saat mencoba minta izin apakah awak media diperbolehkan masuk ke dalam gang, dia dengan tegas menjawab tidak. Iya, kabar kaburnya Rizik sekarang menjadi trending di Twitter. Beberapa netizen mempertanyakan keberadaan Rizik Syihab tersebut. Ada pula netizen yang mengganti sebutan IB bukannya imam besar melainkan imam buron. Kaburnya Rizik dari Rumah Sakit Umi Bogor menjadi bulan-bulanan media massa dan juga bulan-bulanan netizen. Begini, komentar publik sudah sangat ramai. Pertama, soal hasil swab Rizik. Kabarnya, Rizik sudah jalani swab tes mandiri, tapi Rizik menolak mempublikasikan hasil swabnya karena alasan hak setiap pasien yang dijamin undang-undang. Kalau hasil beliau menyatakan tidak mengizinkan hasil dari medikal beliau untuk dipublikasikan, dan perlu diketahui itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan itu adalah hak asasi dari setiap pasien, kata Wakil Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar. Ini sangat kacau. Orang ini 5 hari lalu mengatakan bahwa hasil swab tes Rizik menyatakan negatif dari COVID-19. Selain Rizik, kata Aziz, pihak keluarganya juga dinyatakan bebas dari paparan virus tersebut. Orang ini benar-benar banyak bohongnya.
Kebohongan lainnya, kita tahu kalau Rizik dipastikan dirawat di rumah sakit Umi. Tapi orang ini juga sempat bilang kalau kabar tersebut tidak benar. Kabar ini dibuat secara sengaja oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dia bahkan menyebut orang yang menyebarkan kabar Rizik tengah dirawat merupakan orang sakit jiwa. Ini kan lucu. Tadi dia bilang hasil swab tes mandiri hasilnya negatif. Sekarang bilang tidak boleh dipublikasikan. Bohongnya terlalu jelas. Ini orang tidak terlalu pintar membuat drama yang meyakinkan. Orang bodoh pun bisa mendeteksi kebohongan ini dengan mudah. Dan baru kali ini dia bilang alasan tidak dipublikasi adalah hak pasien yang dijamin oleh undang-undang. Konyol kan? Beberapa hari sebelumnya mereka bikin kerumunan massal di bandara, acara maulid dan pernikahan Putri Rizik. Itu tak peduli dengan aturan protokol kesehatan. Sekarang mereka bicara mengenai undang-undang. Menggelikan dan bikin mual saja. Aziz tak mau jika kondisi kesehatan dijadikan bahan politisasi untuk kepentingan pihak yang benci terhadap Rizik. Dia membandingkan dengan kasus lain, di mana nama pasien tak pernah dipublikasikan kepada publik. Setahu saya, berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya. Beberapa kali nama pasien dirahasiakan hasilnya positif, negatif seperti itu. Kenapa ini kok getol banget khususnya untuk Habib Rizik? Ada apa? Janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi, dimanfaatin untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Katanya, tidak masalah kalau tidak mau mempublikasikannya, cuma semakin membuat publik curiga. Ini bukan kita yang ngomong ya. Netizen juga paham soal ini. Hasil swab test hanya ada dua kemungkinan, positif terpapar COVID-19 atau negatif. Kenapa tidak publikasikan? Karena alasannya boleh saja berkisar antara kerahasiaan pasien. Benar. Tapi publik mikirnya begini, kalau negatif pasti sudah disiarkan kemana-mana dengan penuh keceriaan. Tidak mungkin kabar bagus ini didiamkan saja. Bahkan bisa jadi bukti hasil negatif ini akan dijadikan baliho segede gajah dan dipasang di seluruh pelosok Nusantara. Benar juga sih, soalnya kelompok ini suka pamer, suka over proud, dan bangga kebangetan. Jadi publik pikirnya kemungkinan besar positif, makanya tidak berani publikasikan. Soalnya ini bakal jadi aib dan hal yang paling memalukan sepanjang sejarah Rizik. Pulang ke sini, angkuh, sombong, ceramah gila-gilaan, positif. Kan bisa jadi bahan tertawaan kalau sampai ketahuan. Ternyata tidak sehebat yang diklaim pendukungnya. Sekali lagi, ini adalah asumsi dari netizen. Tapi kita juga mikirnya begini, mungkin saja negatif, tapi tidak mau dipublikasikan karena takutnya itu adalah tanda Rizik sehat-sehat saja dan akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan soal kerumunan. Gubernur DKI sudah, tinggal Rizik yang belum. Bisa jadi ini alasan supaya menunda waktu sambil memikirkan strategi selanjutnya. Tahu sendirilah, dia ini agak suka mangkir dan pernah kabur. Tapi apapun ceritanya, Rizik sedang terjepit. Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Dia dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizik yang dirawat di rumah sakit tersebut. Ini bisa jadi bencana bagi Rizik, hingga akhirnya kebenaran akan terkuak. Kita tunggu saja hasilnya, silahkan sabar menunggu sambil minum kopi. Dan satu lagi, swab test yang dimaksud adalah swab test mandiri. Satgas mau swab ulang, tapi keluarganya menolak. Silahkan nilai sendiri apa alasannya.